A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar dari kelompok 5. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan penilaian. Pengertian pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian merupakan rangkaian atau kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan penilaian dibagi menjadi dua, yaitu penilaian yang mengacu pada norma dan penilaian yang mengacu pada kriteria. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kedua penilaian dan sisanya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, penilaian yang mengacu pada norma. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui posisi kemampuan seseorang dibandingkan dengan temannya di kelas. Acuan ini biasanya digunakan pada ujian seleksi karena sesuai dengan tujuan ujian seleksi. Ujian seleksi adalah untuk membedakan kemampuan seseorang dan mengetahui hasil belajar seseorang. Yang kedua adalah penilaian yang mengacu kepada kriteria. Penilaian yang mengacu pada kriteria adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua adalah istilah terkait dengan konsep pendekatan penilaian. Konsep pendekatan penilaian dapat diukur melalui dengan cara 1. Pengukuran, 2. Pengujian, 3. Penilaian, 4. Evaluasi. Pengukuran adalah kita akan melakukan pengukuran kemampuan siswa sebagaimana mereka mengetahui pengajaran tersebut. Yang kedua adalah penguji. Kita akan menguji sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi yang telah kita paparkan atau kita sampaikan. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian di sini kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman mereka sehingga mereka bisa dapat menjawab butiran-butiran soal yang telah diuji. Yang keempat adalah evaluasi. Kita akan melakukan pengambilan atau mengambilkan kesimpulan dari sebuah materi yang kita telah paparkan. Apa dari semua itu mereka telah memahami materi yang kita sampaikan. Baiklah, saya juga di sini akan menjelaskan tentang prinsip penilaian yang berlaku pada umumnya. Yang pertama adalah berorientasi pada kompetensi dan indikator tercapainya hasil belajar. Sistem penilaian yang mengacu pada indikator ketercapaian hasil kemampuan dasar yang sudah ditetapkan dari setiap standar. Yang kedua adalah menyeluruh. Menyeluruh di sini menyangkut standar kompetensi dasar, indikator pencapaian maupun aspek-aspek intelektual, sikap dan tindakannya beserta keseluruhan proses dalam upaya penguasaan kompetensi tersebut. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Berkelanjutan dalam konteks ini adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan terus-menerus hingga mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan penguasaan kompetensi oleh siswa sesuai dengan pengalaman belajar. Ini yang keempat. Sistem penilaian harus sesuai dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajar. Yang kelima adalah penilaian yang harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Hasil penilaian untuk siswa yang berhasil harus dinyatakan dan dapat diserahkan sebagai penghargaan. Dengan kata lain, bahwa hasil penilaian bagi siswa yang kurang berhasil dapat dijadikan sebagai pemicu semangat belajar. Yang keenam adalah kriteria penilaian. Kriteria penilaian dasar
pengambilan keputusan harus terbuka bagi semua pihak. Dalam istilah lain disebut objektif. Penilaian yang terbuka menjadi siswa tidak akan merasa dicurangi, disisihkan atau tidak disenangi oleh guru. Yang terakhir, menggunakan prinsip penilaian acuan patokan. Standar atau patokan sebagai gambaran kompetensi siswa. Pada prinsipnya setiap siswa dapat mencapai standar, hanya mungkin waktunya bisa berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aswar mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan terkait penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Contoh cara penilaian yang lazim dilakukan untuk menentukan kelulusan, lulus atau tidaknya seorang siswa antara lain: A. Dalam UAS, ujian akhir semester, untuk SMTP dan SMTA pada akhir tahun ajaran. B. Dari hasil UAS itu diperoleh nilai UAS yang berasal dari hasil penilaian panitia ujian dengan menggunakan patokan prosentase yang menunjukkan tingkat kemampuan atau penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diujikan. C. Nilai UAS merupakan hasil penilaian dengan cara PAP. Akan tetapi, setelah nilai-nilai UAS itu pada umumnya sangat rendah sehingga tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus. Kemudian, nilai-nilai itu diolah ke dalam PAN dengan menggunakan rumus agar nilai-nilai tersebut dapat diperbesar. Rumus yang digunakan yaitu PAN sama dengan dalam kurung P plus Q plus N kali R dibagi dalam kurung 2 plus N, yang dimana P adalah nilai rapor semester ganjil, Q adalah nilai rata-rata subsumatif semester genap, dan N koefisien dari nilai UAS atau koefisien R, dan R nilai UAS. Dengan ketentuan bahwa rentangan harga N bergerak dari 2 sampai dengan 0,5. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya, yaitu koefisien R. Aunur Rahman menganalisis ciri-ciri PAN, antara lain yaitu A. Tidak diberlakukan untuk menentukan kelulusan seseorang, tetapi untuk menentukan ranking mahasiswa dalam kelompok tertentu. B. Berfungsi untuk memetakan perbandingan antara mahasiswa dengan mahasiswa, dinilai dan diberi ranking antara satu dengan yang lainnya. C. Menggarisbawahi perbedaan prestasi antara mahasiswa. D. Hanya mengandalkan nilai tunggal dan perangkat tunggal. Contoh acuan norma dalam menentukan nilai siswa. A. Dalam kelas matematika, peserta tes terdiri dari 9 orang dengan skor mentah 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35, dan 30. Jika menggunakan pendekatan penilaian acuan normal atau PAN, maka peserta tes yang mendapat skor tertinggi yaitu 50 akan mendapat nilai tertinggi, misalnya 10. Sedangkan mereka yang mendapat skor di bawahnya akan mendapat nilai proporsional yaitu 9, 9, 8, 8, 8, 7, dan 7, dan 6. Kelebihan PAN.
Yang pertama, kebiasaan penggunaan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, diharapkan tingkat kinerja yang sama terjadi pada setiap kelompok mahasiswa. Kemudian yang ketiga, bermanfaat untuk membandingkan mahasiswa atau penghargaan utama untuk sejumlah mahasiswa tertentu. Kemudian yang keempat, mendukung tradisional kekukuhan akademis dan menggunakan standar. Kekurangan PAN. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi mahasiswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak fair karena peringkat mahasiswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi mahasiswa lain. Kemudian yang ketiga, tidak dapat diandalkan mahasiswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rohana sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi tentang penilaian acuan patokan atau yang disingkat PAP. Penilaian acuan patokan biasanya disebut juga Criterion Evaluations, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Contohnya, untuk dapat membuktikan bahwa kamu tuntas belajar, maka ikuti ujian akhir semester dan dapatkan nilai minimal 70. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan PAP. Yang pertama, penentuan nilai hasil tes belajar itu digunakan acuan kriterium menggunakan PAP. Hal ini mengandung arti bahwa nilai yang akan diberikan kepada siswa harus didasarkan kepada standar mutlak atau standar absolut. Artinya, pemberian nilai pada siswa itu dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil tes yang dimiliki oleh masing-masing individu siswa dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai oleh siswa, kalau saja seluruh soal tes dapat dijawab dengan benar. Yang kedua, penentuan nilai yang mengacu kepada kriterium atau pada patokan. Nah, penentuan nilai yang mengacu kepada kriterium atau pada patokan ini, tinggi rendahnya atau besar kecilnya nilai yang diberikan kepada masing-masing individu siswa mutlak ditentukan oleh besar kecil atau tinggi rendahnya skor yang dapat dicapai oleh masing-masing siswa yang bersangkutan. Itulah sebabnya mengapa penentuan nilai dengan mengacu kepada kriterium sering disebut sebagai penentuan nilai secara mutlak atau absolut, atau penentuan nilai secara individual. Kemudian yang ketiga, dalam penerapannya, penentuan nilai seseorang siswa dilakukan dengan jalan membandingkan skor mentah hasil tes dengan skor maksimum idealnya. Maka penentuan nilai yang beracuan pada kriterium ini sering juga dikenal dengan istilah penentuan nilai secara ideal atau penentuan nilai secara teoritik atau penentuan nilai secara dasolen. Nah, sebagai contoh ya di sini sudah tercantum rumus yang dapat digunakan adalah nilai sama dengan skor mentah atau skor maksimum ideal dikali 100. Selanjutnya, nilai-nilai yang berhasil dicapai masing-masing siswa ditransfer atau diterjemahkan menjadi nilai huruf dengan patokan-patokan yang telah disepakati masing-masing lembaga atau institut atau universitas ya. Misalnya, nilai 85 ke atas sama dengan A, kemudian nilai 75 sampai 84 sama dengan B. Nilai 65 sampai 74 sama dengan C. Nilai 55 sampai 64 sama dengan D. Dan nilai di bawah 55 sama dengan E. Nah, jadi ini tergantung patokan ya masing-masing lembaga atau universitas.
Selanjutnya ya, kelebihan PAP. Yang pertama, sangat baik atau sangat cocok diterapkan pada tes-tes formatif. Nah, yang mana guru ingin mengetahui sudah sampai sejauh manakah peserta didiknya telah terbentuk. Nah, setelah mereka mengalami pengajaran dengan jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, guru dapat mengetahui beberapa orang siswa yang tingkat penguasaannya tinggi, sedang maupun rendah ya. Kemudian yang ketiga, setiap individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Yang dimana bimbingan individual ya digunakan untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang dapat dirancang. Demikian pula untuk memantapkan apa yang telah dikuasainya dapat dikembangkan ya. Kemudian yang keempat, melalui PAP ya, berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Kemudian yang kelima, melalui PAP diharapkan peserta didik menguasai semua tujuan yang telah dibelajarkan. Namun ya, meskipun dalam kenyataannya harapan ini sukar dicapai, sehingga kita perlu menawarkan adanya batas minimal atau kriteria ketuntasan minimum yang disebut KKM, tingkat pencapaian tujuan tersebut. Misalnya, seorang siswa SMK tingkat 1 dikatakan menguasai kegiatan belajar IPA kalau minimal 75% dari pertanyaan yang tertuang dalam tes formatif dapat dijawab dengan benar. KKM digunakan untuk syarat melanjutkan pada kegiatan belajar atau materi selanjutnya. Nah, itu merupakan kelebihan PAP ya. Lanjut. Nah, kita ke kelemahan PAP. PAP ini tidak dibenarkan untuk digunakan dalam pengolahan atau penentuan nilai hasil tes sumatif seperti pertama, pada ulangan umum dalam rangka mengisi raport ya. Yang kedua, pada ujian akhir dalam rangka mengisi nilai ijazah maupun penentuan kelulusan seperti yang terjadi pada ujian akhir nasional yang banyak menuai kontroversi. Yang ketiga, dengan penerapan penilaian patokan dalam tes sumatif biasa menyebabkan sebagian besar siswa dinyatakan tidak naik kelas. Kemudian kelemahan lainnya dari PAP. Yang pertama, apabila butir-butir soal yang dikeluarkan terlalu sukar, maka siswa betapapun pandainya akan memperoleh nilai-nilai yang rendah ya. Kemudian yang kedua, sedangkan jika butir-butir soal terlalu rendah ya, mahasiswa yang tidak pandai pun akan memperoleh nilai-nilai yang tinggi. Lanjut. Ini adalah penerapan PAP ya. Yang pertama, kita harus menerapkan kriterianya dulu. Misalnya kita uraikan dengan rentang skor ya. Di sana ada contohnya misalnya 90 sampai dengan 100. Nilainya 10. Kemudian 80 sampai dengan 89, nilainya 9. Kemudian 70 sampai dengan 79, nilainya 8 dan seterusnya ya. 0 sampai dengan 9 sampai dengan 1. Setelah kita menerapkan kriteria, kita langsung mengkonversi skor mentah ke nilai. Misalnya 50 dikonversi ke nilai 6, 45 dikonversi ke nilai 5, 40 dikonversi ke nilai 5 dan seterusnya ya. Nah, terakhir lanjut skor mentah nilai berdasarkan pendekatan normal dan kriteria. Misalnya skor mentahnya tadi kan ada 50, 45, 40, 35, 30. Nah, normalnya 50 itu 10 ya nilainya, kemudian 45 itu 9, 48 dan selanjutnya. Nah, penentuan kriterianya 50 itu 6 seperti sebelumnya tadi kan. Nih, 50 dikonversi ke nilai 6, 45 ke nilai 5 dan selanjutnya. Kita masukkan ke tabel seperti ini. 50 dikonversi ya. Nilai berdasarkan pendekatan itu 6, 5, 5, 4, 4 dan selanjutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan dan perbedaan PAN dan PAP. Di sini saya akan membacakan persamaannya dulu ya. Yang pertama, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang kedua, keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Yang ketiga, keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes penampilan atau keterampilan. Yang keempat, keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan variabilitasnya. Yang kelima, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Nah, di sini saya sudah bacakan persamaannya. Selanjutnya perbedaannya. Yang nomor 1, PAN. Biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang PAP biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Yang nomor 2, yang PAP menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Lanjut yang nomor 3, PAN. Mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Yang PAP mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Yang nomor 4, yang PAN digunakan terutama untuk survei. Yang PAP digunakan terutama untuk penguasaan. Mungkin hanya ini yang saya dapat bacakan materi kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhir, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.